warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Kali ini saya akan menjelaskan definisi Smart City. Di sini Smart City ada beberapa tiga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cargill, Smart City adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Sedangkan menurut Pratama, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara sebagai sistem yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut Mulyato, Smart City ini adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT. Di sini ada beberapa pembagian Smart City. Itu yang pertama, Smart City ekonomi. Smart City ekonomi ini adalah pengelola ekonomi pada suatu daerah atau negara. Hendaknya dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan barang atau jasa, tapi juga inovasi, kemampuan bersaing, pendidikan dan kewirausahaan. Teknologi ini untuk mewujudkan ekonomi yaitu seperti pendukung e-bisnis, mobile computing atau cloud computing juga. Dan yang kedua, smart people, merupakan di mana pemikiran manusia akan teknologi bisa membuat kehidupan yang semakin maju. Sedangkan smart environment itu merupakan bagian Smart City yang mengkhususkan kepada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Sedangkan smart mobility itu akan terwujud jika smart people berhasil dan adanya infrastruktur, salah satunya koneksi internet, adanya pengelolaan trafik jalan raya yang lebih baik merupakan salah satu kriteria dari smart mobility. Tetapi saat ini kemacetan perlahan terurai karena sensor yang terpasang di area tersebut memerintahkan lampu lalu lintas tersebut menyala lebih lama. Ada yang kelima, ini smart living. Smart living ini bertujuan untuk memproses pengelola kualitas hidup, di mana untuk mewujudkan itu semua perlu memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai untuk masyarakat seperti penyedia internet gratis, CCTV terpasang di tempat umum dan lain-lain. Smart governance yaitu bagian dari Smart City yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Kerjasama antara pemerintah ini dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang transparan, adil dan berdemokrasi, jujur, dan mewujudkan layanan publik yang lebih baik. Di sini ada 3 dimensi pada Smart City. Itu dimensi teknologi. Yang pertama, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobile, dan jaringan komputer yang memadai. Sedangkan yang kedua ini dimensi sumber daya manusia, diperlukan kreativitas, pengetahuan, dan pendidikan sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas. Dan yang ketiga ini dimensi institusional, di mana diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintah sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Jadi di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non pemerintah ini dan sektor lainnya itu membangun lingkungan administrasi yang terintegrasi. Di sini penerapan Smart City di Indonesia, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang bukan hanya untuk tren gaya-gaya, melainkan dapat membantu memudahkan kegiatan yang ada di masyarakat. Salah satunya Smart City. Makin banyak kota yang ingin memiliki sistem yang baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak
jika menerapkan program Smart City. Nah, tentunya ini penerapan memiliki konsep latar belakang yang perlu segera diaplikasikan di pemerintah kota. Dan di sini berikut 7 kota yang sudah mengaplikasikan program Smart City. Di sini ada beberapa 7, yaitu ada di Semarang, Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Itulah beberapa daerah yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan Smart City. Sekian dari saya, di bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.